بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Ustazah harap kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah agar bisa terus belajar atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat, di subtema 3, membiasakan hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah anak-anak, apakah kalian pernah bermain di taman? Apakah taman tersebut bersih? Taman adalah tempat bermain bersama. Taman yang bersih itu menyehatkan. Taman yang bersih dan sehat itu indah. Kebersihan dan kesehatan lingkungan taman harus dijaga. Untuk itu, biasakan diri kalian menjaga kebersihan taman bermain. Jadi anak-anak, kalau kalian bermain di taman, usahakan ya sampahnya itu dibuang di tong sampah. Jadi jangan dibuang sembarangan agar lingkungan tempat bermain selalu bersih dan sehat. Anak-anak, sekarang coba buka bukunya di halaman 110. Kita akan membaca teks percakapan. Ana dan teman-teman mendapat tugas dari sekolah. Mereka diminta untuk menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Ana dan teman-teman akan mengerjakan tugas bersama. Mereka akan mengerjakan tugas di taman. Di tempat itu, mereka sering bermain bersama. Taman itu tidak jauh dari rumah Ana. Bacalah teks percakapan Ana dan teman-teman berikut. Ana, kita harus ikut menjaga tempat ini. Wayan, betul, tempat ini harus kita jaga kebersihannya. Ana, tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah, nyaman, dan asri. Ahmad, tempat ini terasa sejuk karena banyak pohon rindang. Rasti, siapakah yang membersihkan dan merawat tempat ini, Ana? Jadi anak-anak, itu merupakan contoh teks percakapan tentang kebersihan lingkungan tempat bermain. Sekarang kita akan menemukan arti kosakata. Hubungkan kata-kata dan maknanya dengan menarik garis lurus. Coba kita lihat ya anak-anak. Kata bersih. Nah, bersih ini arti kosakatanya apa anak-anak? Ya, bersih arti kosakatanya adalah bebas dari kotoran. Kemudian yang kedua, sejuk. Sejuk ini arti kosakatanya adalah berasa atau terasa dingin. Kemudian yang ketiga, nyaman. Nyaman ini arti kosakatanya yaitu iya benar. Jadi nyaman arti kosakatanya adalah segar dan sehat. Kemudian rindang, pastinya pada tahu kan rindang ini artinya apa? Iya benar, jadi rindang arti kosakatanya adalah banyak cabang, ranting, dan daun. Kemudian yang terakhir, asri. Asri ini apa anak-anak maknanya? Jadi asri maknanya adalah indah dan sedap dipandang mata. Jadi seperti itu ya anak-anak cara menghubungkan arti kosakata dengan maknanya. Tempat bermain yang bersih. Sebagai pelajar, kalian tentu memerlukan tempat bermain. Di sana, kalian bisa bermain dengan teman-teman. Selain sebagai tempat bermain, tempat itu juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh karena itu, kebersihan tempat itu harus dijaga dengan baik.
Tempat bermain harus selalu bersih. Tempat itu harus bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, orang yang berkunjung akan sehat. Ingatlah pepatah, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh karena itu, kita harus menciptakan lingkungan bersih. Selanjutnya kita akan membaca teks tentang membuat karya dua dimensi. Anak-anak, kemarin pernah kita bahas mengenai karya dua dimensi. Tempat bermain yang bersih karena sering dibersihkan. Ana dan teman-teman suka menggambar di taman yang bersih. Ana dan teman-teman sudah berada di taman. Mereka mulai menggambar. Mereka membuat karya dua dimensi. Contoh karya dua dimensi adalah gambar atau lukisan. Jadi anak-anak, kalian masih ingat kan karya dua dimensi itu apa dan karya tiga dimensi itu apa? Anak-anak, perhatikan di halaman 114 kita akan melihat beberapa alat dan bahan untuk menggambar. Coba lihat gambarnya ya. Yang pertama misalnya ada pensil warna, kemudian ada pensil, kemudian ada rautan, ada penggaris, kemudian ada krayon, cat air, dan buku gambar. Jadi itu adalah beberapa alat dan bahan untuk menggambar. Selanjutnya kita akan mengamati bangun ruang. Kalian telah menggambar benda yang ada di lingkungan. Ana juga menggambar benda yang ada di taman bermain. Perhatikan contoh gambar yang dibuat Ana berikut. Jadi, Ana membuat atau menggambar kubus yang tersusun. Kubus adalah contoh bangun ruang. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu berapa banyak ruas garis pada kubus? Nah, anak-anak, perhatikan di halaman 115 kita akan menggambar kubus. Perhatikan kembali gambar kubus dari Ana. Gambar kubus Ana dapat kalian gambar seperti di samping. Berapa banyak ruas garis pada kubus tersebut? Ya, jadi kubus memiliki 12 ruas garis. Nah, ruas garis kubus di atas adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Jadi kubus memiliki 12 ruas garis. Jadi anak-anak perlu diperhatikan ya, kubus adalah salah satu contoh dari bangun ruang. Sekian dulu video hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Amin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca bersama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.